Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending, masih bareng saya, Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas kekerasan seksual, waspadai pelaku bisa siapapun. Nah, belakangan warga plus 62 ini dihebohkan dengan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan A, penyandang disabilitas tunadaksa. Korbannya diduga mencapai belasan orang. A ini sudah dimintai keterangan sebagai tersangka oleh penyidik bidang remaja, anak dan wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Tapi tersangka A masih menjadi tahanan rumah karena belum memadai fasilitas penahanan bagi disabilitas. Sebelumnya, kasus ini tuh jadi perbincangan karena kekerasan seksual yang dilakukan A sempat menimbulkan keraguan di masyarakat. Keraguan muncul di tengah masyarakat karena kemampuan penyandang disabilitas untuk melakukan pelecehan seksual dianggap tidak memungkinkan. Ketua Komisi Disabilitas KDD NTB, Joko Jumadi pun mengingatkan kepada masyarakat untuk memandang disabilitas secara adil sebagai kelompok yang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Termasuk kalau disabilitas punya potensi, punya peluang menjadi pelaku tindak pidana. Menurut Joko, tersangka A ini menggunakan modus manipulasi psikologi, di mana awalnya tersangka ini berusaha untuk mendekati dan mendapatkan informasi-informasi yang bersifat pribadi terhadap korban. Informasi yang didapat Agus digunakan dia untuk mengancam korbannya. Ada juga kasus di mana A ini menawarkan ritual mandi wajib yang katanya dapat membersihkan diri dari dosa atau keburukan akibat hubungan seks di masa lalu. Modus-modus ini diduga digunakan A untuk melancarkan aksi kekerasan seksualnya. Karena itulah di kesempatan ini kita mau bahas soal pemahaman akan kekerasan seksual yang mungkin perlu diperkuat di masyarakat. Juga soal modus-modus kekerasan seksual yang perlu diwaspadai. Tapi kita jeda dulu. Yang pertama komentar @fxx. Namanya perkosaan itu bukan cuma dengan pemaksaan secara fisik seperti diimajinasi kebanyakan cowok. Dengan manipulasi dan paksaan secara psikis, ya juga bisa terjadi perkosaan. Jadi sangat mungkin seorang disabilitas melakukan kekerasan seksual. Jadi stop berpikir bahwa perkosaan hanya terjadi dengan paksaan fisik. Lanjut komentar @galxx. Dari awal gue tertarik dengan kasus ini. Dan ya, memang disabilitas fisik tidak menghalangi orang untuk berbuat jahat. Kita serahkan kepada pihak berwajib aja sekarang. @sisxx. Yes, mungkin kelihatannya gak logis karena A ini disabilitas. Tapi perlu diingat, kalau dalam kasus pelecehan atau kekerasan seksual itu, kita harus stand with the victim sampai ada bukti yang menyatakan victim ini salah. Yang terakhir komentar @marxx. Disabilitas juga bisa menjadi pelaku dan melakukan tindakan kriminal. Jadi, jika A terbukti bersalah, harus dihukum sesuai ketentuan yang ada. Justru menganggap disabilitas orang suci atau tak mungkin melakukan kesalahan atau kriminal adalah pandangan ableism. Kita mau tahu ada nggak sih usaha pemerintah khususnya di Komnas Perempuan untuk meluruskan pemahaman di masyarakat soal kekerasan seksual? Juga apa sih modus-modus kekerasan seksual yang perlu diwaspadai? Yuk kita tanya ke Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi. Ini kan belakangan kasus A ini kan ramai ya Bu diperbincangkan, dan salah satu yang jadi perbincangan karena dia juga penyandang disabilitas Bu. Nah mungkin pertama gimana sih Bu Komnas Perempuan sendiri mengawal kasus ini begitu? Sebenarnya kalau Komnas Perempuan kan mempercayai apa yang disampaikan oleh korban ya. Itu pertama titiknya. Kemudian juga Komnas Perempuan mencoba, kami tidak melakukan pendampingan langsung ya, tapi kami melakukan pemantauan media dan juga meluruskan sejumlah informasi terkait isu ini.
Pertama, kasus ini adalah kasus pelecehan seksual fisik. Jadi di Undang-Undang TPKS itu ada pelecehan seksual fisik itu ada 3 kategori ya, A, B, dan C. Kemudian yang muncul narasi yang sempat kemudian pelaku ini ya, pelaku dengan disabilitas ini menyatakan dia dituduh dengan melakukan perkosaan kan. Iya. Perkosaan, iya itu tindak pidana kekerasan seksual. Pelecehan seksual fisik itu juga tindak pidana kekerasan seksual. Tapi ini kan beda ya unsurnya. Kalau perkosaan itu ada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik. Sehingga kemudian ketika dia membangun narasi saya dituduh melakukan perkosaan, publik kan mempertanyakan tentu berdasarkan pengalaman publik yang umumnya non-disabilitas ya. Iya. Mempertanyakan bagaimana mungkin laki-laki yang tidak memiliki tangan itu melakukan kekerasan dan paksaan dengan menggunakan kekerasan kan gitu ya. Iya. Yang kemudian merevictimisasi korban, menyalahkan korban dan seterusnya. Nah, padahal di pasal 6C sebagai pelecehan seksual fisik itu unsurnya bukan unsur paksaan dalam pengertian kekerasan fisik ya, tapi lebih kepada iming-iming, manipulasi, perbawa yang timbul, menyalahgunakan kepercayaan, menyalahgunakan kuasa gitu. Nah, dalam konteks kasus ini dia melakukan persetubuhan itu dengan iming-iming, dengan manipulasi emosi, juga dengan misalkan memanipulasi kerentanan korban yang kemudian misalnya dijanjikan di tanda kutip didorong ya, misalnya ini harus dimandikan dan seterusnya gitu. Itu kan dia menggunakan manipulasi lah ya, membohongi korban dan melakukan berbagai penyesatan sehingga kemudian korban dia melakukan persetubuhan dengan korban. Itu yang kedua yang ingin kami sampaikan, bahwa penyandang disabilitas pun itu bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Karena sekali lagi dalam konteks misalnya tangan yang tidak ada, pelecehan seksual juga bisa dilakukan dengan, kalau yang fisik ya, dengan mulut, dengan tangan ya, atau dengan ancaman dengan elektronik dan seterusnya itu. Itu sih Mbak. Jadi tapi di sisi lain ya kita juga harus melihat ini ya pengalaman korban ini kan sampai 13 orang gitu ya. Terakhir Itu 15 Bu udah nambah. Oh ya, terakhir 15 kan. Bahkan ada pembuatan posko pengaduan kan. Nah, itu sih dan pengalaman di kasus ini memang sebagai publik gitu ya atau netizen ya. Mungkin sebelum menghakimi korban kita harus memeriksa secara utuh sebenarnya pola dan modus yang dibangun oleh tersangka ini seperti apa agar tadi korban tidak mengalami reviktimisasi. Bu, tadi kan mungkin yang bisa di-highlight dari perkataan Ibu kan kalau siapapun gitu ya Bu ya bisa menjadi pelaku ataupun korban dari kekerasan seksual gitu ya Bu ya. Nah mungkin kalau dari kasus ini ada nggak sih Bu mungkin usaha atau upaya Komnas Perempuan lagi atau mungkin pemerintah untuk mengedukasi masyarakat atau mengubah perspektif masyarakat kalau siapapun bisa jadi pelaku gitu supaya korban yang sudah menjadi korban ini tidak jadi korban 2 kali gitu Bu? Iya, jadi sebenarnya siapapun khususnya yang memiliki kuasa ya, itu bisa menjadi pelaku kekerasan seksual gitu ya. Penyandang disabilitas pun dia tidak aseksual, dia juga memiliki hasrat seksual gitu ya. Itu yang harus diketahui oleh publik gitu ya dan juga hal yang lain adalah publik harus mempercayai korban gitu. Karena bagi korban untuk melapor ke kantor polisi saja ya menyatakan aku korban pelecehan seksual gitu ya. Itu kan butuh upaya yang luar biasa termasuk
pasti dia juga akan tanda kutip dipertanyakan gitu. Kok bisa? Dia kan nggak punya tangan gitu ya. Iya. Bagaimana gitu? Berarti kan korban datang menyampaikan itu menjadi pintu bagi korban lain untuk speak up. Iya. Nah, ini juga yang harus kita dukung dan hargai kepada korban. Dan dalam konteks ini tentu Komnas Perempuan akan terus mendukung korban dan mendukung aparat penegak hukum untuk memproses kasus ini. Bu, tadi kan seperti Ibu juga mention di masyarakat ini setelah kasus ini muncul ada keraguan juga. Masa iya sih bisa jadi pelaku kekerasan seksual gitu ya? Nah, mestinya gitu Bu, ketika ada suatu kasus kekerasan seksual itu muncul, apalagi korbannya sampai berani speak up gitu Bu. Gimana sih mestinya masyarakat itu menyikapi kasus itu gitu Bu? Ya, kembali sebenarnya masyarakat itu mempercayai ya korban, tidak serta-merta lantas menyalahkan. Kan kita mudah sekali tanda kutip ya, dimanipulasi juga ketika misalnya pelaku menggunakan berbagai media membangun narasi bahwa dia tidak memiliki tangan, makan pun dia disuapin misalnya gitu, mana mungkin saya memperkosa gitu kan. Itu kan terus diproduksi ya, disebarkan dan seterusnya. Nah, tapi juga ada yang netizen yang kritis, dia melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang kemudian menjadi counter wacana bahwa dia terampil kok menggunakan kakinya gitu. Jadi yang harus dipahami setiap orang memiliki potensi, apalagi dia memiliki kekuasaan, memiliki daya pengaruh gitu ya untuk melakukan kekerasan seksual. Kemudian termasuk disabilitas bisa berpotensi melakukan kekerasan seksual. Kemudian yang kedua, kekerasan seksual dalam Undang-Undang TPKS itu tidak melulu perkosaan. Ada pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik ya, yang konteks ini. Kemudian hal yang lain, kekerasan seksual itu tidak melulu hanya dilakukan dengan penis. Bisa dilakukan dengan tangan, ya. Bisa dilakukan dengan mulut, dengan alat gitu ya. Sehingga memang kita masih membutuhkan penyebarluasan informasi bahwa kekerasan seksual itu beragam. Jadi dengan menyebarluaskan hal ini diharapkan ketika ada kasus-kasus yang bisa dikatakan unik gitu ya, tanda kutip ya, kita tidak lantas seperti yang kemarin korban yang disalahkan gitu, tapi dicek dulu nih sebenarnya kronologisnya seperti apa sih gitu, sebenarnya modusnya seperti apa, bentuk kekerasan seksualnya seperti apa gitu. Nah, dengan publik terinformasikan dan belajar melakukan check and recheck, ke depan diharapkan tentu korban tidak selalu disalahkan. Itu sih, Lea. Ibu, yang terakhir aku mau nanya terkait dengan ini kan seperti yang tadi udah di-mention, modusnya itu kan mendekati korban dulu gitu ya Bu ya. Setelah mendekati, mendapatkan informasi yang sekiranya pribadi gitu, itu dijadikan ancaman gitu Bu, dijadikan bahan untuk mengancam alat. Untuk mengancam korban, untuk memanipulasi korban sehingga akhirnya pelaku bisa melakukan aksi kekerasan seksual kan Bu. Nah, mungkin modus-modus kekerasan seksual apa sih Bu yang mestinya nih diwaspadai atau bisa jadi celah gitu untuk orang nih melakukan kekerasan seksual? Sebenarnya kalau konteks ini kan pelaku itu kan menggunakan simpati gitu ya, atau rasa kasihan orang terhadap penyandang disabilitas kan, sehingga kemudian misalnya mau membukakan pintu, mau diajak ke sana, mau diantarkan gitu ya. Iya. Yang mungkin juga harus dipahami, kita dalam hal ini juga tidak serta-merta karena misalnya seseorang itu penyandang disabilitas terus kita juga misalkan memenuhi keinginannya. Tetap harus ada kewaspadaan ya. Karena yang sejauh yang saya tahu justru teman-teman penyandang disabilitas itu nggak mau tanda kutip dibantu atau dilayani karena mereka ya saya bisa ya saya lakukan gitu ya. Iya. Itu. Kemudian yang kedua, modus yang lain adalah ini kan menggunakan informasi yang pribadi, kemudian ini dijadikan alat untuk meminta
hubungan seksual ya, entah dengan alasan untuk pembersihan jiwa atau nanti diomongin ke orang tua. Nah, saya pikir siapapun, anak perempuan maupun perempuan, ketika memiliki hal yang mungkin tidak menyenangkan atau ibaratnya yang dianggap perbuatan yang tidak pantas gitu ya, itu kalau mau curhat gitu ya, itu sebaiknya adalah memilih, jangan sembarangan menyampaikan apa yang pengalaman-pengalaman yang tidak enak itu. Bisa dengan misalnya melalui konseling online atau misalnya kalau di tempat-tempat yang ada peer group ya, itu juga bisa dilakukan atau ke orang yang dipercaya gitu. Itu juga salah satu cara mencegah agar informasi kita itu tidak dijadikan kerentanan untuk berbagai upaya yang dilakukan orang yang tidak memiliki itikat baik. Kemudian mungkin yang terakhir adalah ini ya, modus-modus itu adalah gini, kekerasan seksual itu ibaratnya kan itu direncanakan ya. Yang mungkin juga yang harus dilihat di dalam kasus ini adalah seharusnya pihak hotel ya atau losmen, penginapan itu kan berkali-kali ya, termasuk bawa anak-anak di bawah usia 18 ya untuk ke sana. Seharusnya juga itu proaktif membangun pencegahan agar tempatnya misalnya tidak dijadikan tempat terjadinya kejahatan. Oke, baik. Bu Siti, terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, makasih Lea. Awalnya keraguan muncul di tengah masyarakat karena kemampuan penyandang disabilitas untuk melakukan pelecehan seksual. Penyandang disabilitas dianggap tidak memungkinkan. Namun dalam berjalannya proses pemeriksaan kepolisian, diduga ada modus penghasutan yang dilakukan oleh tersangka. Terkait hal ini, Christina Clarissa Intania, peneliti bidang hukum The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII), menyebut kalau skeptisme masyarakat terhadap kejadian ini itu mencerminkan dua hal. Pertama, anggapan ketidakmampuan penyandang disabilitas untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh non-penyandang disabilitas, termasuk tindak pidana. Kedua, anggapan pelecehan seksual yang masih sempit berputar-putar sekitar pemerkosaan dengan kekerasan dan penetrasi atau sejenisnya. Nah, lebih lanjut soal ini langsung aja nih kita tanyakan ke Christina Clarissa Intania. Kak Christina, gimana sih Anda melihat kasus ini gitu ya, kasus kekerasan seksual yang mana pelakunya adalah penyandang disabilitas? Ini merupakan kasus yang menantang perspektif dan pemahaman masyarakat akan penyandang disabilitas dan inklusivitas, juga tentang pelecehan seksual itu sendiri. Respons masyarakat yang menganggap seharusnya penyandang disabilitas tidak mampu melakukan itu menjadi refleksi bahwa masyarakat secara kolektif memang belum memahami bahwa penyandang disabilitas tidak berarti nggak bisa ngapa-ngapain dalam kesehariannya, termasuk tindak pidana sekalipun. Kemudian juga bahwa pelecehan seksual tidak hanya bisa diartikan seperti pemerkosaan dengan penetrasi dan kekerasan fisik yang atau sejenis itu doang, tapi banyak sekali macamnya yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Sebetulnya tidak ada salah atau benarnya ya untuk masyarakat dalam merespon, karena publik juga punya hak dan kebebasannya sendiri untuk berpendapat dan setiap individu punya pemahaman berbeda. Namun yang perlu ditekankan adalah untuk tidak langsung mendiskreditkan para korban pelecehan seksual dan memandang sebelah mata penyandang disabilitas sebagai pelaku sekalipun. Dengan kata lain, bahkan dalam kasus hukum apapun, semua sama di mata hukum. Kak, ini kan banyak pertanyaan atau pemberitaan lah ya soal emang bisa ya penyandang disabilitas ini melakukan kekerasan seksual, dan gimana nih Kak penjelasannya? Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya tadi, penyandang disabilitas bukan berarti secara total gak bisa melakukan apapun kegiatan dalam hidupnya ya. Dan pelecehan seksual juga bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti lewat ucapan atau verbal, maupun mempertontonkan alat kelamin, dan masih banyak lagi. Itu juga bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Kalau kita baca-baca dari pernyataan kepolisian di NTB yang sudah ada beredar di media-media, korban menyatakan juga bahwa ia ketakutan dan tertekan sehingga tidak bisa bertindak. Hal ini juga patut diperhitungkan sehingga pelecehan seksual bisa terjadi. Jadi pelecehan seksual itu kompleks banget dan tidak melulu soal laki-laki memaksa perempuan melakukan tindakan seks, tapi lebih banyak wujudnya dan faktor yang menyebabkannya.
Buktinya ini kita bisa lihat sih di kasus ini. Dan hal detail tentang kasus seperti ini harus dibuktikan lebih lanjut oleh pihak yang berwajib dan juga menjadi bagian informasi publik juga. Nah Kak Christina, gimana nih supaya mencuatnya kasus ini tuh nggak menimbulkan diskriminasi ke kelompok penyandang disabilitas? Karena kan siapapun orangnya bisa menjadi korban atau pelaku gitu ya. Caranya adalah ya dengan meningkatkan pemahaman terkait disabilitas itu sendiri. Dari apa itu jenis-jenis disabilitas dan rupa-rupa pemberdayaannya juga. Perlu adanya perubahan persepsi kalau penyandang disabilitas itu tidak bisa apa-apa dan terkucilkan dari masyarakat secara keseluruhan. Ini harus dirubah. Memang masih ada yang ditemukan seperti itu, tapi ada juga yang sudah memiliki sumber daya mumpuni untuk menjalani kegiatannya sehari-hari. Tindak pidana bisa dilakukan oleh siapa saja. Ada kasus oleh anak kecil pun bisa. Dan sekarang kita lihat penyandang disabilitas pun bisa. Semua orang sama di mata hukum dan kita juga harus belajar memandangnya demikian. Jadi nggak hanya korban, tapi semua juga bisa jadi pelaku. Dan lagi-lagi semua setara di depan hukum dan dalam penegakan hukum, tanpa terkecuali. Oke, terima kasih. Itu tadi Christina Clarissa Intania, peneliti bidang hukum The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research TII. Newsbeat. Konser yang dijalani penyanyi Taylor Swift, The Eras Tour, mencatatkan sejarah menjadi tour dengan penghasilan mencapai $2 miliar Amerika. Tour yang berakhir dengan konser di Vancouver, Kanada itu menghasilkan pendapatan setara 32,9 triliun rupiah. Taylor Swift berhasil menjual lebih dari 10 juta tiket di 149 konser yang digelar di 5 benua. Besarnya pendapatan The Eras Tour naik 2 kali lipat dari prediksi awal. Bahkan seharusnya pendapatan The Eras Tour bisa lebih besar lagi karena ada 3 konser yang dibatalkan, yaitu konser di Wina, Austria. Tapi kabarnya Taylor Swift kehilangan peluang mendapatkan lebih banyak keuntungan karena tidak menerapkan sistem penjualan dynamic pricing atau meningkatkan harga tiket sesuai kurva permintaan. Padahal permintaan akan tiket konser The Eras Tour sangat besar dan laris di dunia. Pasca penggulingan pemimpin lama Suriah Bashar al-Assad, Jerman dan Perancis menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah baru Suriah. Meski begitu, kedua negara itu menekankan bahwa penghormatan pada hak asasi manusia serta perlindungan kalangan minoritas akan menjadi syarat penting untuk kerjasama tersebut. Para pemimpin negara itu pun akan membahas langkah-langkah selanjutnya lewat koordinasi erat dengan mitra-mitra di kawasan. Assad melarikan diri dari Suriah setelah kelompok anti-rezim menguasai ibu kota Damaskus pada Minggu dini hari lalu. Peristiwa itu menandai keruntuhan rezim Partai Ba'ath yang telah berkuasa di Suriah sejak 1963. Squid Game 2 rencananya ditayangkan pada 26 Desember 2024. Tapi sebelum resmi ditayangkan, film yang dimainkan Lee Jong-jae dan Lee Byung-hun masuk nominasi Best Television Series Drama Golden Globe 2025. Pihak Golden Globe memasukkan Squid Game 2 ke dalam nominasi karena sesuai syarat dan masih ditayangkan pada kalender 2024. Serial Squid Game 2 juga sudah diserahkan kepada Komite Penghargaan sesuai tenggat waktu pada 14 November lalu. Season kedua ini akan berfokus pada karakter Song Gi-hun yang diperankan Lee Jong-jae. Song Gi-hun adalah pemenang musim pertama yang kembali ke permainan mematikan tersebut. Tapi misinya bukan sekadar bertahan hidup, tapi juga menguak kebrutalan permainan. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Istana bersuara usai viral informasi pengangkatan Ustadz Adi Hidayat menggantikan Miftah Maulana Habibur Rahman sebagai utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan belum ada informasi pengganti Miftah Maulana. Presiden Prabowo Subianto juga masih mencari sosok yang tepat menempati posisi utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Di media sosial TikTok beredar narasi Ustadz Adi Hidayat menggantikan Miftah Maulana sebagai utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Unggahan itu juga menampilkan foto Presiden Prabowo berjabat tangan dengan Ustadz Adi Hidayat, namun foto itu diketahui diambil pada 2019 dalam acara silaturahmi.
Masih dari Jakarta, dalam upaya meningkatkan aktivitas fisik siswa, pemerintah menggagas program Gerakan Indonesia Bugar Ayo Gerak. Program ini rencananya menambah jam olahraga di sekolah hingga 1 jam per hari secara bertahap. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti sudah mengusulkan rencana ini pada Presiden Prabowo. Program ini dirancang tidak hanya melalui jam pelajaran intrakurikuler, tapi juga lewat kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada senam dasar dan atletik untuk membentuk postur tubuh ideal dan mencetak calon atlet muda. Dito juga menyebut senam gimnastik akan diwajibkan di seluruh tingkat sekolah sebagai bagian dari langkah finalisasi dengan implementasinya yang diharapkan dimulai akhir tahun ini. Terakhir mampir ke Palembang, Sumatera Selatan. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia 2024, pemerintah Kota Palembang meluncurkan website anti korupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan bebas korupsi. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasim mengatakan, pembuatan website anti korupsi hasil kerjasama antara Diskominfo dan Inspektorat Kota Palembang. Palembang juga menerapkan Monitoring Center for Prevention atau MCP. Untuk pelaporan kasus-kasus dugaan korupsi, masyarakat diminta mengakses website wbs.palembang.go.id. Laporan bakal ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baniza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.